Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Perkenalkan, nama saya Ibu Endawah Yuningdia. Saya pengampu mata pelajaran matematika yang akan menemani kalian belajar selama 1 tahun ke depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksponen atau pangkat. Eksponen merupakan perkalian berulang sebanyak pangkat yang diminta. Misalkan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali, dengan A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan pangkat atau eksponen. Penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari, misal di bidang ekonomi, eksponen dapat dimanfaatkan untuk menghitung bunga majemuk. Kemudian, di bidang sosial, eksponen dapat dimanfaatkan untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Dan contoh penerapan eksponen yang ketiga, yaitu di bidang biologi, eksponen dapat dimanfaatkan untuk menghitung pembelahan sel dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas eksponen atau pangkat untuk pangkat bulat positif. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali, dengan A-nya merupakan bilangan real dan N pangkat merupakan bilangan bulat positif. Contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali, sama dengan 125. Negatif 3 pangkat 4, negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 4 kali. Negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif, sehingga kita tinggal menghitung 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 yang sebanyak 4 kali itu sama dengan 81. Contoh yang ketiga, 1/7 dipangkatkan 2 sama dengan 1/7 dikali 1/7, 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 7 dikali 7 sama dengan 49, sehingga hasilnya sama dengan 1/49. Itu untuk pangkat yang positif. Kemudian kita akan membahas untuk pangkat yang negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi, misalkan pangkatnya itu negatif, agar menjadi pangkat positif, maka dibuat 1/. Contoh, 2 pangkat negatif 3, agar menjadi pangkat positif, maka sama dengan 1/2 pangkat 3. Awalnya pangkat negatif, ketika dibuat 1/, pangkatnya tidak lagi menjadi negatif, tetapi sudah menjadi positif. 1/2 pangkat 3 sendiri kita hitung, 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, sehingga sama dengan 1/8. Contoh yang kedua, 10 pangkat negatif 6, sama halnya dengan contoh yang pertama. Kita jadikan terlebih dahulu pangkatnya positif, ini awalnya negatif, agar menjadi pangkat positif dibuat 1/. Pangkatnya tidak lagi negatif, tetapi sudah jadi positif. Contoh yang ketiga, negatif 5 dipangkatkan negatif 3, kita buat dulu menjadi pangkat positif, sehingga 1/, negatif 5 pangkat 3, negatif dipangkatkan bilangan ganjil, negatif pangkat ganjil sehingga hasilnya tetap negatif, dan 5 pangkat 3 sendiri hasilnya 125, sehingga negatif 5 pangkat negatif 3 sama dengan negatif 1/125. Untuk pangkat pecahan, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. A-nya tulis terlebih dahulu yang di atas atau pembilang, tulis di dalam, kemudian yang penyebut tuliskan di luar. Contoh, 9 pangkat setengah sama dengan akar dari 9.
Nah, kalau setengah ini sama saja akar. Akarnya di sini harusnya tertulis 2, tetapi untuk 2 boleh tidak ditulis. Akar dari 9, cari 2 bilangan yang dikali hasilnya 9. Bilangan tersebut harus sama, yaitu sama dengan 3, karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Contoh berikutnya 8 pangkat 2 per 3, kita tuliskan terlebih dahulu. 8, 2 ditulis yang di dalam, 3 ditulis yang di luar. Kita hitung terlebih dahulu. 8 pangkat 2, 64. Akar pangkat 3 dari 64, cari bilangan yang ketika dikalikan berapa dikali berapa dikali berapa hasilnya 64. Bilangannya harus sama, yaitu sama dengan 4. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan, kita jabarkan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 itu artinya berarti perkalian 2 sebanyak 3 kali, dikali 2 pangkat 5 artinya perkalian 2 sebanyak 5 kali. Kemudian kita hitung ada berapa perkalian dengan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, sehingga sama dengan 2 pangkat 8. Nah, dari ilustrasi ini, apa yang dapat kalian simpulkan ketika 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu sama-sama 2? Bagaimana hubungan dengan pangkatnya? Ternyata 8 ini diperoleh dari 3 ditambah 5. Sehingga kesimpulannya, ketika bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu sama-sama A, ketika dikali maka pangkatnya menjadi dijumlah. A pangkat P dikali A pangkat Hi sama dengan A pangkat P ditambah dengan Hi. Contoh, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 sama dengan 10, sehingga 5 pangkat 10. Contoh yang kedua, bilangan pokoknya juga sama-sama, yaitu negatif 3. Ketika dikali maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. 4 ditambah 2, 6, 6 tambah 1, 7, sehingga negatif 3 pangkat 7. Contoh yang ketiga, bilangan pokok sudah sama, yaitu sama-sama P. Nah, ini tidak ada pangkatnya, artinya pangkat 1, sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. 5 ditambah 4 ditambah 1. 5 ditambah 4 hasilnya 9, 9 ditambah 1 sama dengan 10, sehingga P pangkat 10. Berikutnya untuk sifat yang kedua, perhatikan kembali ilustrasi berikut ini. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5, kita jabarkan terlebih dahulu. 2 pangkat 7 jadi sama dengan perkalian 2 sebanyak 7 kali. 2 pangkat 5 perkalian 2 sebanyak 5 kali. Ini ada angka yang sama, boleh dibagi, sehingga yang tersisa tinggal 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari ilustrasi ini? Ternyata pangkat 2 ini merupakan pengurangan dari 7 dengan 5. Sehingga A pangkat P dibagi A pangkat Hi, ketika bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu sama-sama A, maka pangkatnya tinggal dikurangi. A pangkat P dikurangi dengan Hi. Contoh, 10 pangkat 30 dibagi 10 pangkat 20, bilangan pokok sudah sama, yaitu sudah sama-sama 10, maka pangkatnya tinggal dikurangi. 30 dikurangi 20 sama dengan 10, sehingga 10 pangkat 10. Contoh berikutnya, bilangan pokok juga sudah sama, tinggal dikurangi pangkatnya. Negatif 3 pangkat 40 dikurangi 5 sama dengan negatif 3 pangkat 35. Contoh yang ketiga, Hi pangkat 2 dibagi Hi pangkat 4, bilangan pokok sudah sama-sama Hi, pangkatnya dikurangi.
2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Pangkat negatif agar menjadi pangkat positif, sehingga dibuat 1 per sama dengan 1 per Hi pangkat 2. Itu untuk pembahasan sifat yang kedua. Lanjut untuk sifat yang ketiga. Perhatikan kembali ilustrasinya. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kita jabarkan terlebih dahulu. 5 pangkat 3 sebanyak 3 kali. 5 pangkat 3 perkalian 5 sebanyak 3 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalian 5-nya ada sebanyak 6 kali, sehingga sama dengan 5 pangkat 6. Nah, kesimpulan apa yang didapat? 6 diperoleh dari 3 kali 2. Sehingga A pangkat P dipangkatkan dengan Hi sama dengan A pangkat P kali Hi. Ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya menjadi dikalikan. Contoh, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 10 sama dengan 5 pangkat 3 kali 10 sama dengan 5 pangkat 30. Contoh yang kedua, 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan negatif 5 sama dengan 2 pangkat 6 kali negatif 5 sama dengan 2 pangkat negatif 30. Pangkat negatif akan menjadi pangkat positif, maka dibuat 1 per 2 pangkat 30. Contoh yang ketiga, B pangkat 3 dipangkatkan 4. Ada pangkat dipangkatkan lagi, sehingga pangkatnya dikalikan, sama dengan B pangkat 12. Sifat yang keempat. 2 dikali 3 dipangkatkan 4. Kita jabarkan terlebih dahulu. 2 dikali 3 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 2 kita jadikan 1. Yang 3 juga kita sendirikan. 2-nya ada 4 kali, sehingga dapat kita tuliskan 2 pangkat 4. 3-nya juga ada 4 kali. Kita bisa menuliskan 3 pangkat 4. Ketika dikali seperti ini, pangkat bersama bisa menjadi pangkat masing-masing. Jadi 2 dikali 3 dipangkatkan 4, artinya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Untuk contohnya, 5 dikali 4 pangkat 3, artinya berarti masing-masing dipangkatkan dengan 3. Contoh yang kedua sama, 9 dikali 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan masing-masing dengan negatif 2. Agar menjadi pangkat positif dibuat 1 per 9 pangkat 2 dikali 1 per 4 pangkat 2. P, Hi pangkat 5 masing-masing tinggal dipangkatkan dengan 5. Sifat yang kelima, sama halnya dengan sifat nomor 4. Kalau sifat nomor 4 tadi dikali, sementara untuk sifat nomor 5 dibagi. Ketika menjadi pangkat bersama, 2 per 3 kita kalikan sebanyak 4 kali. Kemudian yang pembilang kita sendirikan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Dan 3-nya juga sebanyak 4 kali. Nah, karena ini tadi perkaliannya sebanyak 4 kali, sehingga kita tuliskan 2 pangkat 4. Kemudian yang bawah kita tuliskan 3 pangkat 4. Artinya apa? Ketika menjadi pangkat bersama, bisa menjadi pangkat masing-masing. 2 pangkat 4, karena ini penghubungnya dibagi, tetap dibagi 3 pangkat 4. Untuk contohnya, 2 per 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. 3 per 7 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2. Sifat yang keenam, kita akan menghitung bilangan yang dipangkatkan dengan 0. 9 pangkat 0, sambil contoh, pangkat 0 saya ganti dengan 3 dikurangi 3. Kalian bisa menggunakan ilustrasi yang lain, misalkan tidak 3 dikurangi 3, tetapi misalkan 4 dikurangi 4 juga boleh. Yang penting hasilnya adalah 0. Karena dikurangi, maka menjadi dibagi. Ingat sifat yang nomor 2 tadi. 9 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 3, pembagian dengan bilangan yang sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya adalah semua bilangan yang dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Baik itu bilangannya positif,
negatif maupun untuk yang positif pecahan. 5 pangkat 0 sama dengan 1, sepertiga pangkat 0 sama dengan 1, negatif 2 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari sifat-sifat eksponen gabungan dari sifat nomor 1 sampai dengan nomor 6. Hitung nilai operasi dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah bilangan pokok. Apakah bilangan pokoknya sudah sama atau belum? Ketika sudah sama, maka tinggal kita tuliskan ketika dikali menjadi ditambah dan ketika dibagi menjadi dikurangi. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 artinya 2 pangkat 3 ditambah 6, karena ini dibagi sehingga menjadi dikurangi 4. 3 ditambah 6 9, 9 dikurangi 4 5, sehingga 2 pangkat 5. Kita hitung 2 dikali 2 perkalian 2 sebanyak 5 kali sama dengan 32. Contoh berikutnya, hitung nilai operasi dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Nah, bilangan pokok juga sudah sama, kita hitung dulu untuk pembilangnya. Ini dikali sehingga menjadi ditambah 4 tambah 2. Yang penyebutnya juga sama, ini dikali sehingga penyebutnya pangkatnya ditambahkan. 3 ditambah 5. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 8. Karena dibagi pangkatnya dikurangi. 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 2. Hasil akhir 3 pangkat negatif 2. Selanjutnya agar menjadi pangkat positif dibuat 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh yang ketiga, hitung nilai operasi dari setengah pangkat 0 ditambah setengah pangkat negatif 1 ditambah setengah pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif, kita hitung satu per satu terlebih dahulu. Setengah pangkat 0 itu 1, setengah bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Ya, jadi setengah 2 pangkat negatif 1. Dari mana setengah bisa menjadi 2 pangkat negatif 1? Setengah itu kan 1 per 2 pangkat 1. Agar menjadi di atas berarti pangkatnya menjadi negatif. Ada pangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikalikan. Negatif 1 kali negatif 1 sehingga pangkatnya menjadi 1. Negatif 1 dikali negatif 2 sehingga pangkatnya menjadi 2. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2 pangkat 1 tetap 2. 2 pangkat 2 berarti kan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita jumlahkan sama dengan 7. Contoh yang keempat, kita sederhanakan hasil operasi. A pangkat 2 dikali B kemudian dipangkatkan 4 dikali A pangkat 6 B pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2 dibagi A pangkat 7 B pangkat 4. Kita jabarkan terlebih dahulu. Ini ada pangkat bersama ya, artinya berarti masing-masing dipangkatkan dulu dengan 4. A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya menjadi dikali 2 kali 4. B tidak tertulis pangkat, ini artinya pangkat 1 sehingga langsung B pangkat 4. A pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 2 sehingga 6 kali 2. B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. B pangkat 3 dikali 2 yang penyebutnya tetap. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 2 dikali 4 8, ini 4, 6 kali 2 12, 3 kali 2 6. Nah, ini ada bilangan pokok yang sama, yaitu A. Kita sederhanakan terlebih dahulu. A pangkat 8 dikali A pangkat 12, ketika dikali pangkatnya menjadi ditambah. 8 ditambah 12, ini dibagi sehingga pangkatnya dikurangi. Kemudian yang B pangkat 4 dikali B pangkat 6, ini dikali sehingga pangkatnya ditambah, dibagi B pangkat 4, pangkatnya menjadi dikurangi. Disederhanakan. 8 ditambah 12, 20, 20 dikurangi 7 sama dengan 13, sehingga A pangkat 13, B pangkat 4 ditambah 6 itu 10, 10 dikurangi 4, 6. Contoh yang kelima, sederhanakan hasil operasi 8 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Bilangan pokok masih berbeda-beda,
sehingga kita belum bisa menggunakan sifat. Agar bisa digunakan sifat eksponen, maka bilangan pokok kita jadikan yang sama terlebih dahulu. Ada 8, 4, dan 2, kita ubah semuanya menjadi bilangan pokok 2. 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, ini 5 tetap. 4 bisa diubah menjadi 2 pangkat 2, ini pangkatnya 3 tetap. Kemudian dibagi 2 pangkat 5. Ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan, 3 dikali 5, 15. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya juga dikalikan, 2 dikali 3, 6 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ketika bilangan pokok semuanya sudah sama, baru ketika dikali ditambah, kalau dibagi dikurangi. 2 pangkat 15 ditambah 6, 21, 21 dikurangi 5 sama dengan 16. Jadi hasilnya 2 pangkat 16. Berikutnya contoh yang ke-6. Tentukan hasil digit terakhir dari 2 pangkat 2021. Kita tidak mungkin menghitung hasil dari 2 pangkat 2021, sehingga kita manfaatkan konsep dari eksponen. Kita cari pola terlebih dahulu. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita cukup tuliskan satuannya saja atau digit terakhirnya saja. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4 itu sebenarnya 16. Kita tuliskan satuannya saja. Berarti kita cukup tuliskan 6. Kita lanjut 2 pangkat 5. Tadi 2 pangkat 4 kan 16. 16 dikali 2, 32. Kita tuliskan belakangnya saja. 2 pangkat 6, tadi 2 pangkat 5, 32 dikali 2 lagi 64, kita tulis belakangnya saja. Nah, ternyata ada pola 2, 4, 8, 6, ini kembali lagi ke 2. Jadi, setiap 4 baris nanti akan berulang lagi menuju ke awal. Sehingga untuk mencari digit terakhir dari 2 pangkat 21, kita bagi terlebih dahulu 2021 dengan 4, karena ini tadi berulangnya kelipatan dari 4. 2021 dibagi 4 hasilnya 505, maaf. Sisa 1. Nah, sisa 1 ini yang kita perhatikan, karena sisanya 1, maka kita lihatnya yang atas sendiri, yang baris ke-1. Nanti ketika misal menghitung sisa 2, lihat baris kedua, begitu seterusnya. Karena sisanya 1, jadi hasil digit terakhir dari 2 pangkat 2021 adalah 2. Demikian untuk pembahasan eksponen atau pangkat. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami penjelasan saya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.